it says that Jesus was eager. He says, I'm eager to have this meal with you. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berharap untuk melakukan komuni atau perjamuan itu bersama kita. He longed to have a communion with his disciples. Ya, dia sangat ingin sekali melakukan komuni itu dengan murid-muridnya. And when I think of communion, I always think of me sitting, at the table with Jesus. Pada saat saya memikirkan tentang komuni atau perjamuan kudus itu, saya membayangkan saya duduk di meja dengan Tuhan Yesus di depan saya. And I almost get this picture in my mind that, Jesus is like sitting at the table. Selalu ada di gambaran saya, Tuhan Yesus itu duduk di meja. And I come walking in the room and he's sitting there and he says, would you like to take a seat? Saya ngebayangkan jadi pada saat Tuhan Yesus sudah duduk di meja, saya masuk ke dalam ruangan itu dan Tuhan Yesus menawarkan kepada saya, apakah kamu mau duduk di sebelah saya? He doesn't command me to sit there. Dia nggak memerintahkan saya untuk duduk di sana. Amazingly, he asks me. Ya, dan sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu bertanya kepada saya. It's an invitation to sit with him. Ya, jadi ini adalah sebuah undangan untuk mau duduk bersamanya. And so before we even begin, I want to ask Richard if he would slowly meditate and pray. Okay. And pray as if we were coming into this invitation. Yep. Okay? Yeah. Jadi sebelum kita mulai, saya mau semuanya kita lebih tenang, lebih pelan, dan memikirkan atau memeditasikan tentang invitation ini, undangan ini. And before he prays, I want you all to just, when he prays, to not so much listen to what he's praying, but I want you to prepare yourself to sit down at the table with Jesus. Ya, pada saat saya berdoa nanti, saya mau Bapak Ibu sekalian bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi lebih membayangkan atau memikirkan bahwa gimana posisinya pada saat duduk bersama Tuhan Yesus di perjamuan tersebut. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sadar ya bahwa Bapak bahwa Engkau sangat menginginkan Tuhan Yesus melakukan perjamuannya bersama kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas Lord, atas hatimu Tuhan Yesus yang menginginkan kami menikmati Tuhan Yesus perjamuan ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami ya Bapa, seringkali Tuhan kami gak sadar Tuhan bahwa ini adalah sebuah undangan Tuhan Yesus, sebuah keinginan hatimu, bukan sebuah perintah kami untuk melakukan perjamuan bersama Engkau Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas undangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan di pikiran kami, di hati kami Tuhan Yesus kami mengerti bagaimana sebaiknya kami menerima undangan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya kami menghargai undangan tersebut Tuhan Yesus. Tuhan hari ini ya Bapa, kami mau mengerti Tuhan Yesus mengapa kami butuh menerima undangan tersebut Tuhan Yesus. Bukan karena Engkau, tapi karena kasih-Mu semuanya kami diundang dan diselamatkan ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. I truly believe that Jesus is here right now. Ya, saya benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada bersama kita saat ini. I believe that, as he says, I eagerly desire to have this meal with you. I believe he wants to eagerly desires to sit with you. Ya, saya percaya Tuhan itu seperti yang Tuhan Yesus katakan, dia benar-benar ingin atau kita melakukan perjamuan secara bersama-sama. Maka dari itu saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini saat ini. As Richard was praying, I felt so, I just felt like malu to come into his presence. So I got on my knees, Yeah. and I've heard the Lord say, no, not on your knees. I want to sit with you. I want to be on the same level with you. Ya, pada saat Richard berdoa tadi, saya ngerasa malu kepada Tuhan, maka dari itu saya berlutut.
Tapi pada saat saya berlutut, saya mendengar Tuhan Yesus bilang, saya nggak mau kamu berlutut, tapi saya mau kamu duduk bersama saya. Jadi kita di level yang sama. Saya mau duduk bersama dengan engkau. When we sit with Jesus in communion, basically what he wants to do is he's making a covenantal relationship with us. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau lakukan bersama kita saat kita melakukan perjamuan bersama Tuhan Yesus itu mau kita mempunyai ikatan perjanjian secara bersama-sama antara Tuhan dan kita pribadi. And a covenantal relationship is the word covenant is not really a contract, but it's very much like one. Jadi sebenarnya perjanjian tersebut itu mungkin seperti kayak kontrak, tapi sebenarnya bukan kontrak, tapi mirip dengan sebuah kontrak. Two parties, two organizations, or two people sit down together, and they say, "This is what I will do to agree with this covenant," and then the other party says, "This is what I will do," and they both come together with what will be done, and that's what will be established. Ya, jadi dalam sebuah covenant atau perjanjian itu harus ada dua belah pihak yang setuju, yang satu menyetujui apa yang akan dia setujui dan yang satu lagi bisa memberikan input apa yang akan dia berikan dari perjanjian tersebut dan mereka bersama-sama setuju dengan hal tersebut dan disitulah sebuah perjanjian tersebut. For hundreds of years, there was a covenant between God and Israel, and that was what they called the Old Covenant, and that was done on in the mountain with the Ten Commandments and all of that stuff. Ya, di ratusan tahun yang lalu itu terjadinya adanya sebuah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dan itu terjadi di gunung-gunung yang salah satunya adalah dari 10 perintah Allah. Itu adalah yang disebut dengan perjanjian lama dengan Tuhan. And during those, when those 10 commandments were given and the other commandments were given, there was a sprinkling of blood. All the people said, "Yes, we will." And there was an agreement made with God. Ya, saat ada perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut, ada sebuah darah yang dipercikkan kepada orang-orang yang setuju dengan perjanjian tersebut dan itu melambangkan, ya saya setuju dengan perjanjian tersebut dengan Tuhan. And then Perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. And then Moses said, "If you do this, you will live." Dan Musa mengatakan jika engkau melakukan hal ini, engkau akan hidup. And they all agreed, the blood was sprinkled, and the covenant was made between God and Israel. Dan bangsa Israel itu semuanya setuju dan pada saat itu darah dicurahkan atau dipercikkan kepada mereka. Dan sejak itu menjadi sebuah perjanjian antar bangsa Israel dengan Tuhan. And Jesus says now a new covenant will be made between God and His people. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada perjanjian yang baru yang melalui Tuhan Yesus yang akan dibuat antara manusia dengan Tuhan. And in this same way, He said, it will be confirmed by my blood, and it will be poured out as a sacrifice. So He was giving His blood as to confirm the covenant. Ya, dengan kata lain bahwa melalui darah Tuhan Yesus itu bahwa perjanjian tersebut akan dikonfirmasi atau disahkan dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk hal tersebut. So in this relationship He wants to have with us, di dalam hubungan yang Tuhan Yesus mau kita miliki dengan Dia, Jesus states what He will do for this covenant. Tuhan Yesus telah mengatakan menyatakan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan untuk perjanjian tersebut. He states what He will give for this covenant or to this covenant. Apa yang akan Tuhan Yesus akan menyatakan apa yang Dia akan berikan untuk perjanjian tersebut. And He says, "I will give my life." Ya, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan hidupku. I will give my life to this relationship. Saya akan memberikan hidupku untuk perjanjian tersebut, perhubungan tersebut. And then there's a whole lot of benefits to that. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Just like in the Old Testament, He says, "Do these things and you will live." Seperti yang di perjanjian lama dikatakan lakukan hal ini maka engkau akan hidup. He said, "I will give my life and this is the benefits." Dikatakan saya akan memberikan Tuhan Yesus mengatakan saya akan memberikan hidupku dan ini adalah keuntungannya. You will receive everything that is mine. Tuhan Yesus berkata
engkau akan menerima apapun yang menjadi milikku. We receive everything that is Jesus. We receive the inheritance. That's the inheritance. Everything that is mine will be yours. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apapun yang saya miliki itu adalah menjadi milikmu dan itu merupakan sebuah warisan. All the sins that you have, they will be removed. Semua dosa yang sudah engkau buat atau miliki akan dihapuskan. The power that you need for life, I will give it. Kuasa untuk memberikan kehidupan akan saya berikan kepada engkau. To understand the truth, I will give you my spirit. I will give you the Holy Spirit. Untuk memahami kebenaran tersebut, aku akan memberikanmu rohku, yaitu Roh Kudus. And so you can live this life in power. Jadi kalian bisa hidup dengan kuasa. I give my life so that you won't have to have any more shame. Saya memberikan hidup saya supaya engkau tidak mempunyai rasa malu lagi. So you don't have to walk around malu and feeling down, but you can walk in my righteousness. Jadi kita semua bisa berjalan tanpa ada rasa malu atau merasa rendah, tapi kita semua bisa berjalan dengan kebenaran. I will give my life so that you can have eternal life. Saya memberikan hidup, Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk memberikan hidup yang ilahi untuk kita. I will give you my life so that you can live with me forever and ever and ever. Aku berikan hidupku untuk engkau bisa hidup bersama saya selamanya dan untuk selama-lamanya. You will no longer have to be outside the garden, but I will adopt you and you will be my child. Ya, kalian nggak perlu lagi hidup di luar daripada si taman itu, tapi saya mengadopsi kalian supaya engkau bisa menjadi anak saya. You will be considered the family of God. You will be in my family. Supaya kita semua bisa menjadi anggota keluarga daripada Tuhan Yesus atau saya. And so that you don't feel like you're low, like a child, I want you to be my wife. Ya. Bukan cuma saya mau engkau menjadi rendah sebagai seorang anak, tapi saya mau kita semua untuk menjadi seorang istri. We know that this, and I know men sometimes that we struggle with this because we're not a woman, but he's saying, I want you to be my partner forever and ever and ever. Ya, kadang-kadang ini sangat mungkin sulit bagi beberapa bapak-bapak atau saya sendiri, tapi Tuhan Yesus tuh mau kita itu menjadi partnernya dia untuk selama-lamanya. I want to sit you high in the heavens with me. Tuhan Yesus mau kita untuk duduk tinggi di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. And he knew that we couldn't do this, so he gave his life completely for that. Ya, Tuhan Yesus sadar bahwa kita itu nggak bisa melakukan hal ini, maka dari itu dia memberikan hidupnya untuk kita. Now remember, here's Jesus sitting here. Ya, jadi mohon diingat Tuhan Yesus duduk di sebelah sini. And he just explains everything that the covenant, that he will do for this covenant. Dan Tuhan Yesus menjelaskan hal yang tadi itu adalah sebuah pernyataan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan untuk perjanjian tersebut. He's saying, I'm willing to give my life for this. Tuhan Yesus berkata, saya bersedia memberikan hidupku untuk perjanjian ini. But the covenant is with two parties or two people or two organizations. Ya, jadi sebuah perjanjian itu seperti kita udah bilang harus ada dua pihak atau dua organisasi atau dua orang untuk melakukan sebuah perjanjian. So what do I give? What do I give to this covenant? Jadi sekarang apa yang kira-kira bisa kita akan saya berikan untuk perjanjian tersebut? You know, in my family we have, I'll just say it this way. Have you ever tried to give a present to a very, 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 very rich person? Ya, jadi kira-kira pernah nggak sih kalian memberikan hadiah kepada seseorang yang sangat kaya? What do you give to someone who has everything? Kira-kira apa yang akan kalian berikan kepada seseorang yang mempunyai semuanya? I don't have any money I have. He has way more. Mau berikan duit, orang tersebut mempunyai duit yang jauh lebih banyak. Any love I have, he has way more.
dia mempunyai banyak hal yang bahkan melebihi dari apa yang kemampuan saya. So what do I give to this covenant? Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk perjanjian tersebut? And I believe Jesus sits on that side and he says, I want you to give the same thing that I give. Ya, saya percaya Tuhan Yesus pada saat duduk untuk membuat perjanjian itu dia berkata, saya mau engkau memberikan hal yang sama yang sudah saya berikan. I give my life Saya memberikan hidupku, to this covenant. So now I want you, and he gives his life to us. And so he wants us to give our life to this covenant and to him. ya Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk perjanjian tersebut. Maka dari itu Tuhan Yesus juga mau kita memberikan hidup kita untuk perjanjian tersebut, untuk dia juga. When I first began to meditate on this, I began to think, like all he wants us to do is believe. But I think that's like not really it. Ya, pada saat saya memeditasikan tentang hal ini, pertama saya berpikir Tuhan Yesus itu maunya kita itu cuma sekedar percaya. Tapi saya ngerasa itu bukan poinnya. Because we could say, yeah, I believe this, and then we take communion and we have this belief, and well, so doesn't the devil have that belief. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus sudah memberikan hal tersebut, memberikan hidupnya untuk perjanjian ini, kita percaya tentang Tuhan Yesus akan memberikan hidupnya untuk perjanjian tersebut, dan kita mengambil perjamuan dan terus kita pergi dan si jahat bisa mengambil kepercayaan kita. The difference is the devil would never give his being to God. Tapi perbedaannya adalah si jahat itu tidak akan memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. I give my life, now you give your life to me. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, maka dari itu kita akan memberikan hidupnya untuk hidup kita untuk Tuhan Yesus. Now, what does it mean to give your life to Jesus? Kira-kira apa artinya memberikan hidup kepada Tuhan Yesus? I think the first thing is so simple. Mungkin pertama kali ini sangat sederhana. We simply say, yes, God, I am yours. Sangat sederhana, kita cuma berkata, iya Tuhan, saya adalah milikmu. Yes, God, I am yours. You own me, God. Kita bisa bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya adalah milikmu dan engkau memiliki aku. Yes, I am my beloved and he is mine. Ya, dan saya adalah yang dikasihi dan dia adalah milikku. So I give my life. It's worthless. It's nothing compared to yours, but I'm going to give it all to you, and you own me, God. You are my master. Ya, saya akan memberikan hidupku yang sebenarnya nggak ada artinya dibandingkan dengan hidupmu Tuhan, tapi aku akan memberikan hidupku kepadamu dan engkau akan memiliki aku dan engkau akan menjadi masterku. That's what the Bible says. The Bible says that we were bought with a price. Maka dari itu di firman Tuhan dikatakan bahwa kita sudah dibeli dengan harga. He buys us. He owns us, and I am happy that he owns me. Ya, saya dikatakan bahwa kita sudah dibeli, maka dari itu saya sangat bersyukur saya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ask a bride on her wedding day if she's not happy to get her husband. Bisa ditanyakan kepada seorang calon pengantin wanita, apakah dia nggak bahagia akan menemui pasangannya, suaminya, calon suaminya. So happy, I get my husband and my husband gets me. Ya, dia pasti sangat bersuka cita dan dia akan mendapatkan suaminya dan suaminya akan mendapatkan dia. I get Jesus. I don't know why, but he gets me. Ya, saya akan mendapatkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan mendapatkan saya. So I say, yes God, you own me. Jadi kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, engkau adalah Tuanku dan memiliki aku. That's why when he says, if you love me, you'll follow my commandments, and we don't like that. We're saying, God, I don't want you to own me. Ya, dikatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, ikuti segala perintahku. Tapi kita nggak suka akan perintah-perintah Tuhan Yesus itu. Maka dari itu kita secara nggak langsung berkata bahwa engkau tidak bisa memiliki When aku. we know that that's the best thing for us.
Dan kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk kita, untuk antara kita dan Tuhan. So I want to happily follow. I want to happily follow my master because he gave his life for me and I want to give my life to him. Jadi saya mau sangat bersuka cita saat mengikuti Tuhan Yesus karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saya akan memberikan hidup saya untuk Tuhan. You know, it's kind of funny because if we, Dondra, are you here? Jadi ini sangat lucu, mungkin Dondra ada di sini. Bring your little guy with you. Bawa anaknya ke sini, Dondra. Tell me this little guy doesn't want to be covered and hugged and held and taken care of. Coba kalian bilang ke saya bahwa bayinya Dondra ini nggak mau dipeluk, nggak mau dilindungi, nggak mau digendong. Half of our problems is because we weren't loved enough as a kid. Sekali-kali masalah kita itu adalah karena kita nggak tidak mendapatkan kasih yang cukup pada saat kita masih kecil. And it's still in us today. Dan itu selalu ada bersama kita sampai hari ini. There is something deep inside us that says, I need to be fully and completely loved. Ya, ada sesuatu hal kecil di dalam hati kita yang selalu berkata bahwa saya harus dan mau dikasihi. And I'm telling you right now, if you, like that little boy, saya mau berkata kepada kalian, jika kita semua seperti bayi kecil tadi, allow the full love of God to fall upon you and you receive his full love, it will radically change how you think about yourself and how you see the world. Ya, kita memberikan kesempatan kasih Tuhan itu benar-benar memeluk kita, mengasihi kita, maka dari itu kita akan berubah secara radikal. I want to read the Message Bible, so you're just going to translate like the way I read it. Yeah. Saya akan membacakan dari the Message Translation. It says, so here's what I want you to do. Dikatakan, jadi ini yang saya mau engkau lakukan. God helping you. Tuhan akan membantu kamu. Taking your everyday ordinary life. Untuk menjalani hidupmu secara normal. You're sleeping. Saat kamu tidur. You're eating. Saat engkau makan. You're going to work. Saat engkau pergi bekerja. You're walking around life. Dan saat kamu menjalani hidupmu. And place it before God as an offering. Dan taruh hal semua itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Embracing what God does for you. Dan menikmati apa yang Tuhan lakukan untuk kita. And knowing it is the best thing that he could do for you. Dan menyadari bahwa itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan untuk kita secara pribadi. In this covenant, di dalam perjanjian ini, he wants us to say the same thing that he said. Kita mau menyatakan hal yang sama yang Tuhan Yesus katakan. Jesus, into your hands I commit my spirit. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan di dalam tanganmu saya mau menyerahkan rohku. Just like Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Bapa, Bapa ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Finally, giving your life to God is saying, I will trust your provision for my life. Ya, jadi sama hal yang sama bisa kita katakan bahwa kita mempercayai penyediaan Tuhan untuk dalam hidup kita. See, when we get up from this table, pada saat kita berdiri dari meja tersebut, we've made an agreement with Jesus. Kita sudah membuat suatu perjanjian dengan Tuhan Yesus. He said, I'll take care of you. Dan dia akan berkata, aku akan take care of you, menjaga engkau. I will take care of every one of your needs. Saya akan memastikan semua yang engkau butuhkan terpenuhi. I know what you need before you even ask it. Saya mengetahui apa yang engkau butuhkan bahkan sebelum engkau memintanya kepadaku. Trust me. Percayalah. Trust me that I am doing it even right now. Percayalah kepada saya bahwa aku akan melakukan itu bahkan saat ini. Delight yourself in me. Bersukacitalah di dalam aku. And I will take care of you. Dan aku akan menjaga engkau. In 1 Corinthians chapter 10.
Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, something I've been meditating on greatly. sesuatu yang saya meditasikan selama ini, He talks about the Israelites as they were walking through the desert. firman itu menceritakan tentang pada saat bangsa Israel itu berjalan di tanah gurun, di And gurun. he says, you all ate from the same thing, you all went through the Red Sea together, and so you're all one. Ya, dikatakan bahwa mereka itu berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, bahkan menyeberangi Laut Merah pun secara bersama-sama. And if you remember, every day they walk through the desert, every day manna would come down from heaven. Jika kalian ingat bahwa pada saat mereka berjalan di gurun pasir itu, setiap hari akan ada mana yang turun dari langit. Every day they woke up, there was food for them to eat. Tiap hari mereka bangun tidur, mereka itu sudah lihat ada makanan untuk mereka makan. When they ate that food, their sandals never wore out, their clothes never wore out, they were always fed, they were always healthy. Pada saat mereka memakan mana itu, apapun yang mereka miliki selalu utuh. Sandalnya nggak pernah rusak, bajunya selalu bagus, dan tubuh mereka selalu kenyang dan badan mereka selalu sehat. What did Jesus say? Apa yang Tuhan Yesus katakan? I am the living manna. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah mana yang hidup. That's why I believe there's healing power in communion. Ya, jadi saya percaya akan ada kuasa penyembuhan di dalam perjamuan kudus tersebut. I believe there's actually healing power and life-giving power even in the act of communion, the ritual of communion. Let's say it that way. Saya dapat mengatakan bahwa saya percaya adanya kuasa kesembuhan dan kuasa kehidupan di dalam perjamuan kudus itu, di dalam ritual perjamuan kudus tersebut. I know many testimonies of people who took communion every day when they were sick and they kept coming back to God and God healed them. Saya seringkali mendengar sebuah kesaksian seperti ini bahwa pada saat mereka sakit tiap hari mereka mengambil perjamuan kudus dan kembali kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka. Because Jesus is the living manna. Karena Tuhan Yesus itu adalah mana yang hidup. But there's a sad part of 1 Corinthians 10. Tapi ada satu sisi daripada 1 Korintus 10 tersebut. It says Dikatakan that some craved something other than manna. Jadi ada beberapa yang menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada mana tersebut. Remember, it says that they craved the meat. They craved the stuff they used to eat back in Egypt as well. Ingat ada dikatakan di firman tersebut bahwa bangsa Israel ini menginginkan daging, menginginkan makanan-makanan yang mereka biasanya makan di bangsa Mesir. That's what it means when we don't trust that God will forgive us and we crave other things than Jesus. Ya, itu hal yang sama pada saat kita menginginkan sesuatu yang di luar apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Every husband, every wife will tell you that their heart grieves when their spouse desires something other than them. Seorang suami atau seorang istri akan bisa mengatakan bahwa mereka akan sedih sekali pada saat pasangan mereka itu menginginkan bukan cuma mereka. How much more do we grieve Jesus when we don't desire the very thing that will bring us life? Ya, kira-kira seberapa dalam kita menyakiti Tuhan Yesus pada saat kita tidak menginginkan apa yang sangat penting untuk kita. And yet Jesus' response when we do that. Dan Tuhan Yesus akan meresponi hal tersebut dengan hal ini. Father, forgive them, they know not what they do. Yes. Oh Lord. Bapak ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. We don't deserve this covenant, God, but we thank you for it. Ya, kita nggak layak untuk perjanjian ini, tapi Engkau tetap memberikannya kepada kami. This is what the covenant is all about. Ini adalah hal inilah yang perjanjian itu tentang hal tersebut. One last thought before we partake of communion. Ada satu hal lagi sebelum kita akan mengambil perjamuan kudus. It's one of the things that I really miss. In a lot of it has to do with the pandemic. Ya, ada satu hal yang benar-benar saya rindukan, apalagi karena pandemi. See, Jesus says we eat from one loaf.
Dikatakan bahwa Tuhan Yesus memakan perjamuan tersebut dari satu roti. We all drink from one cup. Kita meminumnya dari satu cawan. Now, why don't we do that? Kenapa kita nggak melakukan hal Like, tersebut? why don't we do it? Let's be honest. Why don't we do it? Kira-kira secara jujur apa alasannya kita nggak melakukan hal tersebut? Because my germs will become your germs. Kumanku akan menjadi kuman kalian. Your germs will become Kumannya Bapak Ibu your germs. akan menjadi kumannya And your mereka. germs will become your germs. Dan kumannya mereka akan menjadi kumannya di sisi sana. Jesus was walking along the road Tuhan berjalan di pinggir jalan and he looked up into a tree dan dia lihat sebuah pohon. and he says, Zacchaeus, come down from that tree. Zakheus turun dari pohon He says, today I will eat at your house. dan dikatakan hari ini saya akan makan di rumahmu. Do you know how they ate? Kalian tahu bagaimana cara mereka The makan? food was all on the table and everybody reached in and just grabbed food. Ya, cara mereka makan itu adalah mereka menaruh makanannya semuanya di atas meja dan mereka makan dengan cara mengambil dengan tangan. Jesus was not afraid of Zacchaeus' germs. Tuhan Yesus nggak takut akan bakteri atau kuman daripada Zakheus. He wanted to be one with Zacchaeus. He wanted to be in communion with Zacchaeus. Tuhan Yesus tuh mau menjadi satu dengan Zakheus. Tuhan Yesus mau menjadi satu komuni bersama, perjamuan bersama dengan Zakheus. This is why what I do affects you. Dan itu adalah apa yang saya lakukan akan memberikan dampak pada kalian. And what you do affects me. Apa yang kalian lakukan akan berdampak pada saya. And our actions affect all of us, even if it doesn't seem like there's a connection. Dan apapun yang kalian lakukan akan berdampak atas sesama kita di sini. Biarpun itu tuh terkesan gak ada koneksi di antara kalian. This is why my holiness or lack of holiness affects you. Karena kekudusanku yang kurang kudus itu akan mempengaruhi kalian. That's why your holiness or lack of holiness affects me and others. Jika kekudusan kalian kurang akan kudus, hal yang kudus tersebut akan mempengaruhi saya dan sesama. So we are all together in this covenant. Jadi kita itu bersama-sama di dalam perjamuan ini. We are all part of the family of God. Kita semua itu ada bagian daripada kerajaan surga, keluarga kerajaan surga. So in many ways, when we sit at the covenant table or the communion table, Dengan kata lain, pada saat kita duduk secara bersama-sama di meja perjamuan ini, Jesus sits here Tuhan Yesus duduk di sini, and we all sit here. dan kita semua duduk di sebagian sana. Together as one. Bersama-sama adalah satu. He says, I'll forgive all your sins. Woo! Tuhan Yesus berkata, saya mengampuni segala dosa kalian semua. I'll give my life for all of you. Saya memberikan hidupku untuk kalian semua. Will you give your life for me? Apakah kalian mau memberikan hidup kalian untuk saya? And will you be like me and give your life for others? Dan apakah kalian mau menjadi seperti saya, memberikan hidupmu untuk orang lain? We need to not only give our lives to Jesus, we give our lives to each other for sake of the covenant. Kita bukan cuma sekedar kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, tapi kita harus mau memberikan hidup kita untuk sesama kita manusia dikadasarkan dari perjanjian tersebut. So I'm not going to have us eat from this bread Saya nggak mau kita semua makan dari roti ini today, hari ini. but I will do it soon because Tapi- I don't care Tapi whether I saya, get your germs or not because I want to be one. ya saya nggak akan melakukan hal ini sekarang, mungkin dalam waktu segera, karena saya nggak peduli dengan kuman-kuman yang akan kalian berikan kepada saya. Yang saya ingini adalah kita akan menjadi satu. And the same thing with the cup. Dan hal yang sama dengan cawan. I have one more thought. Why not? Mungkin satu hal lagi, kenapa enggak? I don't think twice to share this cup with my wife. Saya nggak akan berpikir dua kali untuk membagikan gelas ini atau cawan ini dengan istri saya. Because it's easy for me to be one with my wife. We already are. Itu karena hal itu sangat mudah saat saya harus menjadi satu dengan istri saya karena kita sudah menjadi satu. It's not hard for me to do it with my daughters or my Ya, grandchildren. itu nggak bakal sulit saya melakukan hal tersebut dengan anak saya atau cucu saya. But the further out I go,
Tapi secara lebih jauh lagi saya pergi, the harder it is. makin jauh lagi makin susah. Jesus wants to go as far as possible. He wants us to go all the way with everyone and give our lives. Dan Tuhan Yesus itu mau kita jalan lebih jauh lagi, kita pergi ke semua sampai kita harus memberikan hidup kita ke sesama kita. I hope I made sense. Saya harap ini masuk akal buat kita semua. So let's all just take the communion that we have at our chairs. Ya bisa kita ambil perjamuan kita yang sudah ditaruh di bangku. I have more. Is everyone have one that wants to have one? Because if you Apakah Bapak don't Ibu have one, we semua will wait. Sudah memiliki perjamuannya? Is anyone Kalau missing? misalnya belum Does dapat bisa anybody- angkat tangan. You have? Okay, we all have one? Everyone Yang okay? belum ada perjamuan bisa angkat tangan. Okay, you don't need to be a member of this church or any church to partake of communion. Kalian Bapak Ibu sekalian nggak butuh untuk menjadi anggota dari gereja ini atau anggota dari gereja manapun untuk mengambil perjamuan kudus ini. All that matters is exactly what I just talked about. Yang hal yang paling itu adalah apa yang baru saja saya jelaskan. Jesus gave his life for you. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kalian. Are you willing to give your life to him? Apakah kalian mau memberikan hidup kalian untuk Tuhan Yesus? If that's you, Jika itu kalian, and Bapak Ibu you sekalian, are able to partake of this communion because that's what you're saying. dan jika itu adalah Bapak Ibu sekalian, kalian bisa mengambil perjamuan itu karena itu yang kalian katakan. It says he took the bread Dan dikatakan Tuhan Yesus mengambil roti and he gave thanks. dan mengucap syukur, He said this dan Tuhan Yesus mengatakan ini. represents Ini melambangkan my body on the cross. tubuhku di kayu salib By his stripes, dengan bilur-bilurnya. I think we should follow our brother. Let's all stand. Mari kita ikuti saudara kita, mari kita semua berdiri. I gave my life. Aku memberikan hidupku, I gave my body. aku memberikan tubuhku. And by my stripes you might be healed Dengan bilur-bilurku disembuhkan. of sin, Dosa, of unrighteousness, daripada ketidakbenaran, of sickness, daripada rasa sakit, of death. daripada kematian. That as we enter into communion with him, Pada saat kita mengambil perjamuan dengan Tuhan as we Yesus, take this and say, we are coming into communion with you, pada saat kita mengatakan bahwa kita mengambil perjamuan ini bersama dengan Tuhan Yesus, just like you gave your life for us, we give our life for you. sama dengan hal yang sama, engkau sudah memberikan hidupmu untuk kami dan kami akan memberikan hidup kami untuk engkau. We receive everything, Lord God, that your covenant has said you will give us. Dan kami akan menerima apapun yang sudah engkau katakan di dalam perjanjian tersebut yang akan engkau berikan kepada kami. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Let us Amen. partake. Mari kita ambil perjamuannya. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tanpa ada pencurahan daripada darah Tuhan Yesus, tidak ada pengampunan dosa akan dosa. And throughout the Bible, during times when they made a covenant, there was always, a lot of times, there was bloodshed. Di dalam firman Tuhan, setiap ada perjanjian selalu ada darah yang harus dicurahkan. This is the new covenant in my blood, he said. Ini adalah perjanjian yang baru dengan darahku, Tuhan Yesus katakan. He said he would not drink again until he drinks with us in paradise. Dan tidak akan tercurahkan kembali sampai pada saat kita melakukan perjamuan bersama Tuhan di surga. Lord, we look forward to raising our cup in heaven. Tuhan, kami sangat menunggu Tuhan Yesus bahwa kami bisa mengangkat cawan kami di dalam surga. We look forward to raising our cup and saying, to him who sits on the throne and unto the Lamb be blessings and glory and honor and power and might and dominion. Ya, kita sangat menunggu Tuhan mengangkat cawan kita dan berkata, dikuduskanlah engkau yang ada di kerajaan surga, yang di tahtamu akan segala kuasa, hormat dan syukur akan dipanjatkan untukmu. You are our Savior. Engkau adalah penyelamat kami. You are our salvation. Engkau adalah keselamatan kami.
You are our Lord. Engkau adalah Allah kami. You are our Master. Engkau adalah Tuhan kami. You are our Father. Engkau adalah Bapa kami. You are our husband. Engkau adalah suami kami. Lord, like you shed your blood, Lord God, we give our lives to you. Tuhan, seperti Engkau sudah mencurahkan darah-Mu, kami akan memberikan hidup kami untuk Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Let us partake. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lord, in Jesus' name. Bapa, di dalam nama Tuhan In Yesus, Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus, Lord God, we receive your love. Bapa, kami menerima kasih-Mu. We receive your goodness. Kami menerima kebaikan-Mu. We receive your grace. Kami menerima kasih karunia-Mu ya Bapa. We receive your Holy Spirit. Kami menerima Roh Kudus-Mu. Lord, empower your people. Tuhan, berikan kuasa kepada orang-orang-Mu. That Lord, like you gave your life for us, Tuhan, seperti Engkau sudah memberikan hidup untuk kami, we would give our lives for this world. kami akan memberikan hidup kami untuk dunia ini. And Lord God, we would watch your glory, Lord God, like a river go out all throughout Bali. Tuhan, kami mau melihat kemegahan-Mu ya Bapa. Kami mau melihat, akan melihat seperti sungai akan keluar dan memenuhi Pulau Bali ini. And we would turn and give you all the praise and glory and honor. Dan kami akan kembali Tuhan Yesus memuji dan menyembah dan memberikan keagungan untuk Engkau. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan semuanya. Hanya Kau milik